Shalom, semangat pagi Bapak Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasiah atau Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali merenungkan sabda Tuhan pagi ini dari kitab Ifrim Bapak Ibu atau Ibrani pasal 12 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita Ibrani 12 ayat yang ke-17. Sebab kamu tahu pula bahwa sesudahnya ketika ingin mewarisi berkatnya dia ditolak. Karena dia tidak mendapatkan tempat pertobatan sekalipun telah mencarinya dengan cucuran air mata. Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Ibrani sedang membicarakan tentang Esau di ayat 17 tersebut. Bagaimana Esau kehilangan berkat kesulungan atau hak kesulungannya. Dan ketika Esau menginginkan kembali berkat itu, dia ditolak. Ia menangis di hadapan Ishak ayahnya, tetapi tetap ia kehilangan haknya. Ia kehilangan berkat kesulungannya. Ia tidak mendapatkan tempat atau kesempatan untuk bertobat kembali. Esau ini kehilangan berkat kesulungannya karena memang dia dengan sadar menyerahkan dan menjual hak kesulungannya itu kepada Yakub atau Yakub adiknya, yaitu demi sepiring makanan. Dan kalau saudara membaca di kitab Beresit atau Kejadian pasal yang ke-25, lebih jelas di sana makanan yang dimaksudkan adalah sup kacang merah kental, Bapak Ibu Saudara. Hak kesulungan Esau, Bapak Ibu, tidak dipandang sebagai sesuatu yang penting, tidak dipandang sebagai berkat spesial bagi anak yang sulung. Maka ketika Yakub juga meminta supaya Esau ini menjual hak kesulungannya, Esau berkata di ayat yang ke-32, saudara bisa baca nanti ayat 32 dari Kejadian pasal 25. Dia katakan, lihatlah aku sedang menuju kematian, dan apakah gunanya hak kesulungan itu bagiku. Bagi Esau, hak kesulungan itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang berguna. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Karena aku sebentar lagi akan mati. Maka setelah diminta untuk bersumpah untuk menjual hak kesulungannya kepada Yakub, Esau pun bersumpah kepada Yakub, saudara. Kenapa penulis kitab Ibrani menyinggung tentang Esau? Menyinggung tentang perbuatan Esau tadi, Bapak Ibu Saudara, yaitu dalam rangka mengingatkan jemaat supaya mereka itu tidak menjadi orang-orang yang cabul dan bernafsu rendah. Karena apa, Bapak Ibu? Ketika jemaat menjadi pecabul, ketika mereka ini menjadi orang-orang yang bernafsu rendah, maka mereka disetarakan seperti Esau. Dengan kata lain bahwa penulis kitab Ibrani ingin supaya mereka tidak hidup di dalam dosa percabulan. Karena apa? Seperti Esau kehilangan hak kesulungannya, maka kalau sampai jemaat terus hidup dalam percabulan, di dalam nafsu yang rendah, nafsu kedagingan, maka mereka bisa kehilangan keselamatan. Kalau kita membaca nanti Bapak Ibu Saudara di kitab Ifrim atau Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Penulis kitab Ibrani sampaikan kepada jemaat supaya mereka ini mengejar perdamaian dengan semua orang. Juga mereka harus mengejar kekudusan karena tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan satu lagi pesannya Bapak Saudara, mari kita lihat dan baca di ayat yang ke-15 dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ini. Ifrim atau Ibrani 12 ayat yang ke-15. Sambil memperhatikan agar jangan ada seorang pun yang menjauh dari anugerah Elohim, supaya jangan ada satupun akar kepahitan yang tumbuh menyulitkanmu, dan banyak orang dicemari olehnya. Penulis kitab Ibrani menghendaki supaya jemaat Tuhan ini tidak jauh dari anugerah Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak ada tumbuh akar kepahitan di dalam diri mereka. Penulis kitab Ibrani memahami Bapak Ibu bahwa ketika ada tumbuh akar kepahitan dalam diri mereka, hal itu akan menyulitkan diri mereka sendiri
Dan itu akan bukan hanya mencemari dirinya sendiri, tetapi juga bisa mencemari banyak orang. Saudara bisa lihat ketika ada satu saja orang kepahitan di dalam dirinya, kepahitan kepada seseorang, baik itu satu jemaat atau kepahitan kepada gembalanya, maka dia akan bisa mencemari dan membawa orang-orang lain juga mengalami kepahitan yang sama dengan dirinya, yaitu kepahitan kepada gembalanya, kepada pengurus atau kepada jemaat yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati, jangan sampai ada akar kepahitan di dalam diri kita. Ampunilah orang-orang yang sudah menyalai kita, yang sudah membuat hati kita terasa sakit. Ampunilah mereka yang sudah mengecewakan kita dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan jiwa kita adalah hal yang paling penting dan paling berharga dalam kehidupan kita ini. Jangan saudara tukarkan atau hilangkan atau gantikan keselamatan yang sudah kita peroleh melalui iman di dalam Yesus HaMasiah dengan apapun juga, baik dengan jabatan, dengan uang, dengan rumah, dengan kehormatan dari manusia, termasuk anak-anak muda. Jangan hilangkan keselamatan saudara demi pasangan hidup, demi jodoh yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus HaMasiah. Jangan kita gagal untuk menjaga kekudusan dalam diri kita. Jangan kita gagal untuk menjaga perdamaian dengan semua orang. Dan Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya mengingatkan kita semua. Bukan hanya berbicara tentang keselamatan di dalam iman kita melalui Yesus HaMasiah, merupakan sesuatu yang paling penting dan berharga dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang penting berikutnya yang harus kita juga jaga dalam kehidupan ini. Keluarga adalah hal yang berharga dan penting juga dalam kehidupan saudara. Pelayanan juga adalah hal yang penting dan berharga juga dalam kehidupan kita. Karena pelayanan adalah anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Keluarga juga adalah anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang kita punya tugas untuk menjaganya, untuk kita merawatnya. Jangan sampai Pak Saudara, kita karena kesenangan diri kita sendiri, karena keegoisan kita, karena kesombongan kita, maka tanpa sengaja, secara tidak sadar, kita salah dalam mengambil keputusan, sehingga akan merugikan diri kita, bahkan bisa menghancurkan diri kita, keluarga kita maupun pelayanan kita. Memang kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ada kalanya bahwa satu kesalahan yang kita perbuat, kita bisa punya kesempatan untuk memperbaikinya. Bahkan kita harus memperbaiki kesalahan yang pernah kita perbuat, saudara. Namun ada kalanya seperti Esau, bahwa kesalahan yang pernah diambil tidak bisa diperbaiki sama sekali. Hak kesulungan yang dia sudah tukar, yang sudah dia jual kepada adiknya, tidak bisa dia dapatkan kembali. Karena itu sekali lagi berhati-hatilah dalam kita melangkah, berhati-hatilah dalam kita mengambil keputusan, saudara. Karena apa? Karena hanya dengan rasa penyesalan, hanya dengan rasa kecewa, hanya dengan bahkan cucuran air mata kita, tangisan kita, kita tidak bisa lagi memperolehnya. Itu kan sangat sayang sekali, Bapak Ibu. Demikianlah apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Saudara, mengingatkan kita sekali lagi bahwa keselamatan kekal di dalam Yesus HaMasiah merupakan berkat terbesar, anugerah yang luar biasa, berkat istimewa, spesial yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang harus kita jaga. Keluarga kita, pelayanan kita, mari kita jaga sebaik-baiknya, supaya Bapak Ibu kita tidak kehilangan, dan supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Tetap semangat Bapak Saudara semua, Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.